Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education, learning for all, menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Oke sahabat, hari ini saya bisa menjumpai lagi dengan masih melanjutkan literasi baca. Untuk bagian kali ini kita akan berbicara tentang literasi baca untuk usia dini. Apakah anak usia dini kita harus diliterasi? Oke sahabat, karena anak usia dini itu adalah masa keemasan. Masa keemasan artinya masa di mana anak ini perlu disupport, didorong untuk diisi memorinya agar masa depannya lebih baik. Oleh karena itu sudah merupakan kewajiban kita semua sebagai orang tua, terutama video ini adalah mungkin diperuntukkan untuk satuan pendidikan yang ada di prasekolah, baik TPA, Taman Pendidikan Anak, Satuan Paut Sejenis, atau Power kelompok bermain, atau taman kanak-kanak. Oke sahabat, atau playgroup lah kalau itu mau playgroup. Oke sahabat, jadi untuk anak usia dini ini saya akan memberikan tips, mudah-mudahan tips ini bermanfaat bagi ibu-ibu atau di prasekolah, karena sangat penting sekali anak usia dini itu bukan untuk diberikan langsung pembelajaran, tapi sebenarnya kan prasekolah itu untuk diberikan penguatan penyesuaian dari psikologinya, motoriknya, dan afektifnya gitu. Kalau untuk pengetahuan yang secara kita membacanya atau calistung sebenarnya sih itu belum diperbolehkan, karena perkembangannya sebenarnya jangan sampai dipaksakan gitu sahabat. Tapi bagaimana dengan kebutuhan untuk literasi usia dini ini? Tentu ada beberapa tips sahabat untuk tips bagi anak-anak yang masih kecil. Di sini dalam tip ini sahabat, jadi kadang-kadang orang tua ingin anaknya itu langsung lebih cepat untuk bisa membaca gitu. Namun sahabat-sahabat perlu diketahui, untuk ibu-ibu jangan sampai kalau memaksakan anak-anaknya supaya langsung bisa baca. Jadi harus ada tahapannya gitu ibu-ibu ya. Ini di video ini mungkin ke ibu-ibu atau ke satuan di prasekolah. Oke sahabat, tip yang akan saya sampaikan sebenarnya ini banyak sekali. Saya mengambil dari sebuah buku literasi juga sahabat, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam literasi baca itu saya ini ingin ibu-ibu ini jangan sampai memaksakan anaknya untuk dipaksa segera bisa membaca, padahal perlu ada perkembangan. Oke, yang pertama sahabat semua, jadi di usia dini pun itu sifatnya dibacakan. Biar anak-anak itu yang membacakannya siapa? Ya guru dan orang tuanya. Jadi anak-anak itu jangan sampai langsung diarahkan membaca. Kalau itu tahapan pertamanya, anak itu supaya mendengarkan. Jadi orang tuanya yang membacakan dulu, anak-anaknya, anak-anak kita hanya melihat aja dulu, jangan langsung membaca. Tahapan ini. Kemudian sahabat, di dalam buku itu kan ada, setelah kita membacakan, diperlihatkan ke anak-anak bahwa di dalam buku itu bentuknya bergambar, dengan bergambar dan warnanya yang paling pertama itu jangan langsung berwarna-warna dulu yang banyak warnanya. Hitam putih aja dulu, yang hitam putih dulu gitu. Setelah hitam putih, warna bukunya dilanjutkan dengan yang berwarna cerah biar menarik ya. Kira-kira anak-anak kita ini penasaran gitu sahabat. Kemudian selanjutnya, setelah dilihat-lihat ya, anak-anak melihat itu, kemudian yang berikutnya
ada gambar-gambar dan teks, tapi teksnya sedikit saja. Jangan yang teksnya banyak, yang sedikit saja. Jadi anak-anak kita diperlihatkan dengan teks yang sedikit. Kemudian kalau sudah dia suka, tambah suka, dan itu sambil dibacakan oleh orang tuanya. Kemudian dilanjutkan dengan teks bergambar yang tulisannya lebih banyak gitu sahabat. Kemudian si anak itu karena sudah suka sahabat, kira-kira biarkan dia mau bolak-balik, disobek, biarkan saja. Biar dia suka dulu dengan buku tersebut. Jangan sampai kita memaksakan anak langsung ke bacaan tersebut. Pada umumnya itu orang tua inginnya kalau masuk ke Ober atau ke TK kan pengennya langsung bisa ikro, langsung di ikro saja, langsung di buku bacaan saja. Ya mungkin di pihak satuan prasekolah juga agak bingung juga kalau memang dipaksa oleh orang tuanya. Tapi ya kita perlu pemahaman juga bagi orang tua nih, jangan sampai memaksakan dulu anak-anak kita, karena mental, fisik dan perkembangannya perlu di tahapan gitu, jangan sampai dipaksakan. Kemudian sahabat, kalau membacakan buku, baca buku judul, pengarang itu disebutkan. Jadi jangan sampai hanya langsung ke bacaannya saja. Jadi dari mulai awal cover ke siapa pengarangnya dibacakan biar paham tuh anak-anak kita, biar paham. Oh jadi siapa sih buku ini yang ngarangnya, covernya diperlihatkan dulu pelan-pelan saja, jangan sampai langsung ke bacaannya gitu. Terus harus berekspresi. Jadi saat membacakan sebuah buku di hadapan anak-anak kita, ini mungkin ke guru PAUD ya, atau ke tenaga pendidik PAUD, jangan sampai kita lupa tiap hari membacakan buku cerita itu, biar anak-anak ada motivasi untuk mendengarkan dan pengen tahu ceritanya, dan perlu ekspresi. Jadi kalau dalam ceritanya sedih, ekspresikan dengan kesedihannya. Kegembiraan, ekspresikan dengan kegembiraannya. Jadi tenaga-tenaga pendidik PAUD ini ya harus benar-benar mampu berekspresi, karena di depan anak-anak kita kan membutuhkan daya imajinasi, ekspresi yang luar biasa. Jangan kaku, jangan sampai menyampaikan atau membacakan buku cerita anak-anak kita yang masih kecil-kecil itu dengan monoton saja. Jadi jangan begitu sahabat sahabat ibu-ibu ini ya. Jadi ibu-ibunya makanya harus menggali pengetahuan biar anak-anaknya mau melihat ibu-ibunya begitu. Jadi harus berekspresi. Terus temponya juga jangan cepat-cepat, udah pelan-pelan biar anak masuk dalam pikirannya. Jadi jangan kayak baca berita. Kalau baca berita iya karena harus cepat karena banyak. Kalau untuk bercerita di depan anak-anak temponya harus diatur, jangan sampai terburu-buru begitu. Kemudian selain tempo juga harus anak-anak ya sahabat, biar mau bertanya ditanya. Jadi ada komunikasi gitu, Jadi jangan sampai saat membacakan cerita anak gak diajak komunikasi, bisa aja anak itu tidur nanti gitu kan. Anak kita yang lagi dibacain itu bisa tidur. Jadi dibacakan buku cerita, tapi ajak komunikasi, misalnya nah udah gimana, apa yang tadi
sampaikan ini, atau tadi ceritanya tentang apa. Jadi ada komunikasi dalam, jangan terlalu langsung banyak ceritanya, langsung panjang, sedikit-sedikit. Ayo ditanyakan tadi cerita apa, ayo gitu misalnya. Itu sahabatku. Jadi anak-anak usia dini pun ayo kita mulai di literasi, diajak untuk mengenal buku agar setelah mengenal akan mencintai, setelah mencintai akan buku itu menjadi sebuah sumber untuk nanti masa depannya gitu. Jadi bagaimana dengan kalau ada anak yang tidak mau diem gitu ya? Ada anak kan, ada anak agresif, kan sedang membacakan cerita lari sana, lari sini. Udah biarkan, tapi dia diberikan sebuah media saja. Kalau memang anaknya aktif, biar dia pegang bukunya, kemudian dia bawa kasih pensil aja, biar dia coba ya, ayo silakan sambil nulis, biarkan sambil mendengarkan, karena anak aktif itu biasanya nggak mau diem gitu. Jadi gitu sahabat. Oke, ini ada beberapa tips, mudah-mudahan tip ini bisa kita bermanfaat, terutama untuk diri saya selaku orang tua. Mudah-mudahan bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya sahabat semua, yang punya adik, kakak, saudara atau anak dan lain sebagainya ya, yang peduli dengan pentingnya membaca, bahwa membaca itu sangat penting. Buku adalah gudang ilmu, buku adalah jembatan ilmu, membaca adalah jembatan ilmu. Dan banyak sekali yang pepatah-pepatah yang menyampaikan bahwa pentingnya kita membaca. Oleh karena itu, melalui video ini saya mengajak semuanya, untuk diri saya dan sahabat semua, sahabat daripada channel Kampus Maya 21, mudah-mudahan kita selalu mengajak, mengingatkan kita semua, untuk diri saya dan semuanya, ayo kita saling mengingatkan bahwa penting sekali kita mau membaca buku gitu. Oke, mungkin itu saja, dan saya juga sampaikan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah subscribe. Mudah-mudahan sahabat diberikan kesehatan, bermanfaat, keberkahan, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.